solving sama routinized response behavior. Ini gambarnya bisa dilihat di, ya silakan. Di halaman 8.40. Nah, ini kan sebenarnya sama kan? Ada social class, culture, semua. Terus information, purchase behavior, intention. Hampir sama sebenarnya. Ya enggak, cuman urutannya aja yang beda. Ya toh? Oh, ini gambarnya Howard set nggak saya masukkan. Bisa dilihat di halaman 8.40. Saya ada juga input, output, sama influence exogen, itu maksudnya eksternal, lingkungan eksternal. Begitu. Jadi kan kalau yang di luar personality itu tadi masuk psikologi kan. Tapi kalau social class, culture, organization itu kan kayak marketing mixnya. Itu kan semua masuk eksternal kok yang di awal tadi. Ya toh? Hampir sama juga kan? Bisa dilihat lagi. Nah, sekarang ada model Engel, Blackwell, sama Miniart. Ini juga hampir sama. Bisa dilihat di halaman 8.43. Itu ada input, information processing, decision process, sama variable influencing decision process. Ini juga hampir sama. Ini juga ada 5 tahapan tadi di decision. Tapi kan kalau tadi itu kan di tahapan proses itu kan 3 tahapan pertama, terus habis itu outputnya kan 2, pembelian sama post purchase. Nah, tapi kalau di sini 5 tadi itu masuk semua ke decision process. Di decision process, proses pengambilan keputusan dari Engel, Blackwell, sama Miniart itu 5 tadi itu masuk semua ke decision process. Nah, terus ada inputnya itu dari marketernya. Kayak misalnya ada iklan atau apa. Nah, terus information processing itu kayaknya sudah kita bahas juga, atau exposure, attention, comprehension, sama acceptance. Terus masuk ke memori. Nah, dari memori itu kan kayak tadi kita bahas, kalau kita beli, mungkin sebelum kita cari informasi, kita lihat dulu dari pengalaman kita seperti apa, memori kita tentang produk tersebut kayak gimana. Seperti itu, ini juga hampir sama. Terus model sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Hampir sama semua kan? Cuman beda apa? Beda tahapan-tahapannya aja. Nah, sekarang ada model-model proses pembelian adopsi. Maksudnya ini ketika ada produk baru, itu seperti apa? Bedanya Inggris-Inggris. Sama kok mbak, cuman urut-urutannya aja yang beda. Bagannya, ya kan, bagannya kan urut-urutannya toh yang beda. Nah, di sini ada proses adopsi pembelian dari Sigman sama Kanuk. Itu ada diffusion of innovation. Jadi kerangka untuk mengetahui lebih dalam penerimaan konsumen atas suatu produk yang digambarkan dalam area riset tertentu. Jadi kan ada yang namanya diffusion process sama adoption process. Diffusion process itu lebih luas ya, menggambarkan cakupan dari produk baru untuk dikonsumsi. Tapi kalau adoption itu lebih sempit, lebih mikro, menggambarkan tingkat penerimaan konsumen terhadap produk baru tersebut hingga keputusan menerima atau menolak. Jadi kalau diffusion itu lebih makro, produk baru tersebut dikonsumsi. Kalau adoption itu diterima atau ditolak.
gitu. Nah, di sini diffusion process tuh ada innovation, channel of communication, social system, sama time. Dia ada apa namanya, inovasinya kan produk baru, produk-produk baru itu seperti apa, kan ada inovasi radikal sama enggak, sudah kita pelajarin toh. Terus habis itu kalau channel of communication itu komunikasi dapat kita tahu dari mana informasi tentang barang tersebut, gitu. Terus sosial sistemnya itu ya dari lingkungan fisik, sosial, sama budaya kita dari tempat kita tinggal. Kalau waktunya itu bisa purchase time. Terus adapter kategoris itu kayak yang tadi, innovators, early adapters, early majority, late majority, sama laggards, sama rate dari adopsinya seperti apa. Nah, kalau adoption proses ini ada tahapan aware. Jadi kan kalau ada produk baru itu kan kayaknya saya sudah pernah bilang, ketika kita punya produk baru, kalau kita memasarkan, itu yang penting pertama adalah konsumen aware bahwa kita produk kita itu ada. Jadi konsumen tahu kalau kita punya produk baru, itu sudah yang pertama. Terus kalau interest, itu mereka mulai tertarik. Kalau evaluation, mereka mulai mengevaluasi produk kita. Kira-kira oke apa enggak, itu informasi. Terus kalau trial, itu mereka mulai mencoba. Kalau adoption atau rejection itu kita menerima atau menolak. Halaman berapa Mbak Eka? Halaman time. Ya maksudnya tulang punggung tuh maksud kayak tulang punggung keluarga tuh. Jadi kan karena tahapan proses difusi ini kan proses ketika kita mau meluncurkan produk baru kan. Nah, waktu ini sangat penting untuk produk kita itu dikenal, makanya tulang punggung. Jadi tulang punggung tuh intinya kan kayak fondasinya, apa sih? Mulai gimana sih? Kayak tulang punggung keluarga itu kan berarti yang paling penting buat keluarga kan, maksudnya yang menyokong. Jadi waktu ketika kita menginformasikan, waktunya itu pas gitu loh Mbak. Jadi kan pertama kita mengenalkan dulu, ketika sampai konsumen tahu, habis tahu terus mereka tertarik, habis tertarik mereka mau mengevaluasi, terus kayak gitu. Jadi maksudnya ketika kita punya produk baru, waktu itu yang paling penting buat kita. Maksudnya waktu konsumen membeli atau konsumen mulai mengadaptasi. Kalau kita ngomong just in time itu beda lagi loh ya. Kan kalau just in time itu kan kita memproduksi dari sisi perusahaan waktu kita mau memproduksi, tapi kan kalau ini kan kita sudah mau memasarkan. Agak beda Mbak Eka. Itu kan just in time beda. Kalau itu kan kalau kita ngomong just in time kan kita masih mau memproduksi barang kan. Tapi kalau ini itu kita sudah mau memasarkan produk baru kita. Jadi bisa dilihat di halaman 8.51. Nah, jadi itu tahapan pertama kita tahu, kita tertarik, terus kita mengevaluasi, kita mencoba, kita akan membeli atau mereject. Maksudnya kita menolak atau menerima. Gitu. Itu tahapan adopsi pembelian. Paham sampai sini? Terus di sini ada model tradisional